Hai Astrophile, gimana nih kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas hal yang menarik nih. Setengah dari semua sistem bintang di galaksi berada dalam sistem bintang biner, yaitu terdiri dua bintang atau lebih bintang yang saling mengorbit. Namun, tata surya hanya memiliki satu matahari atau bintang. Matahari atau bintang besar itu tidak memiliki pasangan bintang lain, dan hanya diorbit oleh planet-planet dengan Jupiter yang berukuran paling besar. Menariknya, jika seluruh massa planet ditambahkan, jumlah massa total tidak akan mencapai setengah dari massa Jupiter. Oh iya, buat kamu yang suka nonton film, kita punya channel bahas alur film nih. Nama channelnya Movie Crop. Banyak film luar angkasanya juga loh. Yuk subscribe Movie Crop. Link ada di pojok kanan atas dan di deskripsi video ini ya guys. Lanjut lagi videonya yuk. Dengan dimensinya yang sangat besar, Jupiter bahkan bisa menjadi bintang. Jika massa Jupiter ditambah hingga 80 kali lebih masif dari massanya saat ini. Hal ini akan membuat tekanan dan suhu pada inti Jupiter cukup tinggi untuk menyalakan fusi nuklir hidrogen, sehingga Jupiter akan menyala sebagai bintang. Jupiter, objek yang satu ini kita kenal sebagai planet terbesar di tata surya. Tapi memang, ada banyak orang yang memberi dugaan dan pertanyaan. Apakah Jupiter ini sebuah planet atau sebenarnya sebuah bintang? Atau lebih tepat lagi, apakah dia bintang yang gagal atau katai coklat? Yuk kita lihat apa bedanya bintang dan planet. Secara umum, bintang dan planet dibedakan dari dua hal. Yang pertama, ada atau tidaknya reaksi nuklir yang membakar hidrogen di inti. Bintang, di dalam intinya terjadi reaksi nuklir yang membakar hidrogen. Sedangkan di inti planet tidak terjadi reaksi pembakaran hidrogen. Nah, jika sebuah objek langit diharapkan memiliki pembakaran di inti, maka dia harus punya temperatur yang cukup tinggi di inti untuk membakar hidrogen. Untuk memiliki temperatur seperti itu, sebuah objek harus masif, dan minimalnya 80 kali massa Jupiter. Objek yang memiliki massa lebih besar dari 80 kali massa Jupiter, sudah pasti dikategorikan sebagai bintang. Kemudian kategori yang kedua yaitu cara pembentukannya. Bintang terbentuk saat awan gas dan debu antar bintang yang memiliki kerapatan tinggi yang mengalami keruntuhan akibat gaya gravitasi. Sedangkan sebuah planet terbentuk dari materi dalam piringan sisa pembentukan bintang. Ketika bintang baru terbentuk dan selesai mengakreasi semua massanya, maka ada sisa materi yang kemudian mengelilingi bintang, seperti sebuah piringan pipi. Materi di dalam piringan kemudian berkondensasi di sekeliling batuan atau inti es. Materi di dekat bintang membentuk planet batuan, sedangkan planet yang disusun oleh gas terbentuk jauh dari bintang, seperti halnya planet gas raksasa di tata surya. Tapi ada juga objek yang disebut bintang katai coklat atau bintang yang gagal. Bintang katai coklat ini terlalu kecil dan tidak mampu membakar hidrogen di dalam dirinya, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai bintang. Tapi cara pembentukannya sama dengan terbentuknya bintang, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai planet. Nah, dari massanya, bintang katai coklat jauh lebih kecil dari sebuah bintang, tapi jauh lebih besar dari planet Jupiter, dan sering dianggap sebagai objek pertengahan antara planet dan bintang. Sebuah objek bisa disebut sebagai bintang jika massa minimumnya 80 kali massa Jupiter. Massa minimum tersebut menandai kemampuan si benda untuk dapat membangkitkan pembakaran di inti. Untuk bintang katai coklat, massa minimumnya 13 kali massa Jupiter, dan itu pun belum cukup untuk membangkitkan pembakaran di inti. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau Jupiter merupakan sebuah planet, karena dia terbentuk dari materi gas di dalam piringan di sekitar bintang setelah matahari terbentuk. Tapi, apakah Jupiter termasuk golongan bintang gagal atau katai coklat? Karena dia memancarkan gelombang radio dan memiliki unsur pembentukan utama hidrogen?
Jawabannya, Jupiter bukan KT coklat, karena pembentukannya berbeda. KT coklat kelahirannya sama seperti bintang, dari keruntuhan awan gas dan debu antar bintang. Jupiter tidak demikian. Selain itu, massa Jupiter berada di bawah massa minimum. Untuk sebuah objek digolongkan sebagai KT coklat. Jupiter memiliki sumber panas, dan memancarkan 1,6 kali energi yang dia terima dari matahari. Radiasi yang intens dari Jupiter mengungkapkan kalau inti planet gas raksasa tersebut sangat panas, dan radiasi dilepaskan untuk pendinginan. Tapi meskipun sangat panas di inti, tetap saja Jupiter tidak bisa membangkitkan reaksi nuklir untuk membakar hidrogen seperti matahari. Mengapa? Jawabannya, karena Jupiter tidak cukup masif untuk bisa memiliki tekanan internal dan temperatur yang cukup untuk melakukan pembakaran gas hidrogen di inti. Karena materi cakram protoplanet yang ada di sekitar matahari muda tidak berjumlah cukup banyak. Hal itu membuat Jupiter berakhir sebagai planet gas raksasa di tata surya. Untuk bisa membakar hidrogen di intinya, setidaknya Jupiter harus mengakresi lebih banyak materi, sampai 80 kali dari massanya sekarang, untuk membangkitkan pembakaran. Karena ketika planet menambah massa, dia akan mengkerut akibat tekanan gravitasi. Dan pengerutan ini akan memanaskan planet, sehingga dia dapat membangkitkan pembakaran di inti. Tapi, meskipun seluruh planet Katai, asteroid, komet di tata surya menabrak Jupiter dan bergabung pun, Jupiter tidak akan memiliki massa yang cukup untuk bisa membangkitkan pembakaran. Perlu diingat, 99% massa tata surya dimiliki oleh matahari. Nah, apakah Jupiter memiliki permukaan padat? Jupiter merupakan planet gas yang tidak memiliki permukaan padat seperti Bumi. Tapi dia diperkirakan memiliki inti padat, berupa inti batuan es sekitar 10-15 kali massa Bumi. Awan di Jupiter diduga memiliki ketebalan 50 km. Di bawahnya, terdapat 21.000 km lapisan tebal hidrogen dan helium, yang berubah dari gas ke cair seiring dengan bertambahnya kedalaman dan meningkatnya tekanan. Di bawah lapisan hidrogen cair adalah 40.000 km lautan cair hidrogen metalik. Di bawahnya lagi, barulah ada inti padat yang ukurannya setengah kali massa Bumi, tapi jauh lebih masif dari Bumi. Suhu di inti planet Jupiter diperkirakan 30.000 derajat Celcius, dan tekanannya tentu sangat tinggi. Nah, gimana guys? Menarik gak pembahasan kali ini? Coba dong rekomendasiin lagi apa yang ingin kalian bahas di sini. Terima kasih sudah nonton video Ilmunesia sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memperluas wawasan astronomi kalian. Terima kasih, dan sampai jumpa di video Ilmunesia yang lainnya.